Halo, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, setelah perombakan kabinet pada 8 September lalu, posisi dua menteri masih lowong. Untuk posisi Menko Polkam akan dijabat sementara waktu oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Sementara nama Menpora pengganti Dito Aryo Tejo masih teka-teki. Lalu apakah Presiden akan kembali menyerahkan posisi Menpora ke kader Golkar? Ya, Sapa Malam juga menyoroti upaya Roy Suryo CS untuk mengadu kasus ijazah Joko Widodo hingga ke Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan bukan hanya mempersoalkan ijazah Jokowi, namun juga ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya bersama saya, My Sister Tarigan. Dan saya Radi Saputro. Kita langsung mulai Sapa Indonesia Malam hari ini. Kami mulai dari berita banjir besar yang melanda sejumlah kawasan di Bali. Hingga siang tadi BPBD Provinsi Bali telah menerima sebanyak 55 laporan titik banjir tersebar di sejumlah kabupaten kota. Wih, arusnya ngeri. Nah. Ngerinya arusnya. Saya tabur. Hujan deras mengguyur Bali sejak Selasa malam. Selain banjir, BPBD juga menerima laporan tanah longsor hingga tembok bangunan rumah jebol. Dari kejadian itu, satu orang dilaporkan meninggal di Kabupaten Gianyar akibat tertimpa tembok bangunan. Saat ini BPBD tengah melakukan langkah evakuasi dan mengimbau warga agar tetap tenang di tengah bencana. Sampai saat ini kami di Pusdalop itu sudah menerima kurang lebih sebanyak ada 55 laporan titik kejadian banjir. Itu tersebar di paling banyak di Kota Denpasar. Kemudian ada juga laporan longsor itu di Kabupaten Gianyar, dan termasuk ada kejadian tembok rumah yang roboh. Nah, tembok rumah yang roboh ini mengakibatkan satu orang korban jiwa. Di Kabupaten Jembrana, Bali, petugas SAR mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Menggunakan perahu karet, petugas menyisir satu persatu rumah warga yang terendam banjir di Banjar Samblong, Desa Sangkar Agung, Jembrana, Bali. Walau banjir mulai surut, namun ketinggian air yang mencapai hampir 2,5 meter membuat warga terisolasi. Hujan deras yang mengguyur Bali pada Selasa malam juga memicu longsor di Kabupaten Gianyar. 2 warga lansia dilaporkan tewas tertimpa tembok rumah. Hujan deras sejak Selasa malam turut meningkatkan aliran air di Sungai Tukat, Badung. Sejumlah rumah di pertokoan Jalan Sulawesi, tepatnya di bantaran Sungai Tukat, roboh. Belum diketahui apakah ada korban dari peristiwa ini. Sementara itu, luapan Sungai Ayung merusak Pelinggih Pura Musen, desa adat Kesiman di Denpasar. Air bah yang datang dari hulu sekitar pukul 3 dini hari mengakibatkan Balai Panjang Palinggih bersejarah dan tembok Panyengker di Pura Musen Kesiman hilang hanyut tanpa bekas. Ini Balai Panjang yang lewat robos. Hujan deras sejak Selasa malam menyebabkan underpass Dewa Ruci Badung Bali terendam banjir. Sejumlah mobil pun ikut terendam dan terjebak banjir. Akibatnya arus lalu lintas dari dan menuju Kute, Bandara Ngurah Rai Bali hingga ke kawasan Nusa Dua melalui underpass ini lumpuh. Kondisi terkini banjir di Bali kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Jipayana Putra di Kota Denpasar. Jipa, bagaimana kondisi banjir terkini, wilayah mana saja yang terparah terdampak di sana? Baik, terima kasih Radi dan saudara. Hingga saat ini memang air di beberapa titik di terdampak banjir di Kota Denpasar sudah mulai surut, dan
ada sebanyak 123 titik, yaitu yang terbanyak ada di 81 titik berada di Kota Denpasar, di mana di Kota Denpasar dari kejadian ini ada sebanyak 7 orang dilaporkan meninggal dunia dan 2 orang dilaporkan meninggal dunia dari Kabupaten Jemberana, di mana ada 2 orang lagi dari data Basarnas Badan SAR Nasional Provinsi Bali masih dalam proses pencarian. Dan hingga malam ini, hari ini, tepatnya di tempat saya berdiri di kawasan Dewa Ruci, tim dari gabungan dari SAR Nasional hingga BPBD dan tim terkait lainnya masih melakukan proses penyedotan genangan air yang berada tepat di bawah underpass Dewa Ruci, Radi. Iya, Anda mengatakan underpass Dewa Ruci ini terendam banjir cukup tinggi. Saya ingin tahu juga seberapa vital jalur itu sebenarnya, Jipa? Baik, Radi dan saudara, memang underpass Dewa Ruci ini memang menjadi jalur yang sangat vital penghubung antara Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan kawasan Kuta hingga Denpasar. Dan sejak terjadinya banjir dari pagi tadi, kawasan ini menjadi lumpuh dan mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang seperti nampak yang di belakang saya. Kemacetan yang cukup panjang menuju arah bandara hingga ke Kota Denpasar. Dan sebagian besar masyarakat mengeluhkan kemacetan ini. Mereka bahkan macet dari kawasan Kuta hingga sini memakan waktu hampir 3 jam. Dan menuju bandara sendiri sebagian besar warga mengambil jalur alternatif seperti menggunakan jalan tol Bali Mandara, Radi. Ya, Jipa, wilayah Bali ini, kota dan kabupaten di Bali ini kan masuk wilayah wisata. Saya ingin tanyakan juga, apakah aktivitas wisatawan di sana juga terganggu dan sudah adakah laporan ada warga negara asing yang terdampak banjir? Baik, Radi dan saudara, hingga malam hari ini dari informasi yang kami terima dari Badan SAR Nasional Provinsi Bali, wisatawan yang terdampak ada di beberapa titik seperti di Kuta dan di kawasan Dewa Ruci ini sendiri, di mana wisatawan yang paling terdampak yakni wisatawan yang akan menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai yang akan meninggalkan Bali, di mana kemacetan yang cukup panjang. Dan beberapa wisatawan juga sempat tadi kami lihat di lapangan, mereka sampai turun dan berjalan kaki untuk menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai, Radi. Baik, lalu saya juga ingin tahu apa sebenarnya penyebab banjir parah yang melanda Bali ini? Karena kita ketahui wilayah Bali ini jarang sekali dilanda banjir. Bahkan ada yang mengatakan ini yang terparah sejak 20 tahun yang lalu. Apa penyebabnya? Baik, Radi dan saudara, memang hujan deras yang mengguyur Bali selama 2 hari sejak Selasa 9 September kemarin memang membuat debit air yang ada di Bali ini cukup tinggi, di mana pula tumpukan sampah juga nampak di beberapa aliran sungai yang ada di Provinsi Bali, khususnya di Kota Denpasar, sehingga menyebabkan air sungai di Tukat Badung hingga Tukat Mati di kawasan Dewa Ruci ini meluap. Dan tentunya dari meluapnya air sungai tersebut mengakibatkan kawasan Dewa Ruci ini tergenang. Dan dari data yang kami lihat tadi di lapangan, ketinggian genangan air juga mencapai 3,5 meter, Radi. Ya, dari visual udara yang kami tampilkan saat ini, Jipa, ini saya melihat juga ada beberapa kawasan yang sepertinya terisolasi dari banjir. Anda mungkin punya data atau informasi wilayah-wilayah mana saja yang terisolasi dan tidak bisa dijangkau oleh misalnya Basarnas atau BPBD? Baik, Radi dan saudara, dari informasi yang kami terima dari Badan SAR Nasional Provinsi Bali, ada 5 wilayah yang terkena bencana banjir ini, di mana kelima wilayah tersebut yakni ada di titik di Kota Denpasar, ada di Kabupaten Gianyar, Tabanan, Karangasem, hingga Badung. Dan ada beberapa wilayah yang tidak terdampak dari kondisi kali ini, yakni Kabupaten Buleleng, Kelungkung, dan dan Tabanan. Tabanan terdampak juga di Kabupaten Buleleng dan Kelungkung, Radi. Oke, Buleleng dan Kelungkung yang hingga saat ini sejauh ini tidak terdampak. Mudah-mudahan tidak meluas ke sana. Tapi yang ini saya tanyakan juga, Jipa,
dari wilayah-wilayah yang terisolasi tadi, sudahkah ada bantuan yang bisa menjangkau ke daerah yang terisolir itu supaya juga publik bisa dievakuasi atau warga bisa dievakuasi ke tempat yang lebih aman? Baik Radi dan Saudara, dari tim pencarian dari tim gabungan sendiri telah melakukan pencarian dan melakukan evakuasi bagi warga untuk bisa ditempatkan ke tempat yang lebih aman. Dan nantinya untuk hingga saat ini dari pantauan kami belum ada posko-posko pengungsian yang didirikan oleh pemerintah atau badan terkait untuk melakukan pengamanan bagi warga. Warga yang diamankan nantinya diarahkan untuk sementara mengungsi ke tempat keluarga maupun penginapan-penginapan yang ada di dekat kawasan mereka, Radi. Oke, Anda mengatakan tadi 2 hari berturut-turut wilayah Bali, beberapa wilayah di Bali ini dilanda hujan yang cukup deras. Kondisi terkini di sana bagaimana curah hujannya, Jipa? Baik, hingga malam ini dari siang tadi kondisi intensitas hujan di Provinsi Bali sudah mulai agak menurun dan bahkan sudah tidak turun lagi. Dan tepat di tempat berdiri saya saat ini, tepatnya di Kabupaten Badung, sejak siang tadi sudah tidak ada hujan lagi dan beberapa titik yang tergenang banjir dari semalam bahkan dari tadi pagi sudah mulai berangsur-angsur surut. Namun satu titik yang menjadi perhatian saya di underpass Dewa Ruci ini, tim gabungan masih melakukan usaha untuk melakukan pembersihan hingga penyedotan air untuk bisa segera dilewati. Mengingat jalur underpass ini memang jalur yang cukup vital, di mana ini memang menjadi jalur untuk menuju bandara Kota Denpasar hingga kawasan Kuta. Dan kawasan ini memang menjadi kawasan wisata, begitu Radi. Baik. Terima kasih laporan langsung Anda, Jipa Yana Putra. Nanti kami juga akan perbarui lagi laporan dari sana dan tetap waspada di wilayah bencana banjir di Bali. Terima kasih, Jipa. Ya, lantas bagaimana upaya dari pemerintah setempat untuk mengatasi banjir? Gubernur Bali Iwan Koster akan menjelaskannya kepada kita tetap di Sapa Indonesia Malam.